nang omah ya loh. Sing penting atine seneng bahagia ya loh. Atine seneng bahagia, imunnya jadi meningkat. Ora gampang kena penyakit ya lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Hari ini siapa sing arep menunjukkan tugasnya? Sing urung Saya, Pak. pernah. Saya, Pak. Mau Linda, bentar ya, tak buka ke anune absennya. Iya. Mau Linda Devi ya. Dulu, Pak. Saya dulu, Pak. Mau Linda tadi ngomong, aku mau ditarik aku ngomong-ngomong. Bisa kok jenenge Sigit itu. Sigit itu senengane karo Putriana ini. Mau Linda ya. Yo di share. Di share. Pak, Google Form-nya judulnya lupa nggak diganti. Apa ya? Oh. Ya tak ganti ning kok. Lah Langsung ya TS, Pak. jenenge oke kok ya lah ini tak ganti nih. Google Form ya di tugas ya, pengumpulan tugas ya. Oh, berarti Iya, Pak. keliru ngopi di linknya apa? Gue tak bukain tuh Mas. Tak bukain Mas. Mau Linda sudah siap? Udah, Pak. Langsung. Sesuk bodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya dinyalakan lah. Ben aku ngerti wajahmu yang paras, wajahmu yang cantik gitu loh. Oh iyalah. Wajahnya kacamata kayak Syahrini. Kok Syahrini toh, Pak? Sapa jenenge? Oh, kacamata kaya kaya Nisa Sabian. Nisa Sabian. Keke, Pak. Oh, kaya sing nyanyi iki mau, sing nyanyi Huanur iki mau. Khotijah. Ya udah, sapa wae boleh. Ya, dan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Eko. Hari ini saya mau mempresentasikan model perancangan strategis SITI dengan TOGAF. The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur, menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan arsitektur enterprise. Ini didasarkan pada model proses iteratif yang didukung oleh praktik terbaik dan seperangkat aset arsitektur yang dapat digunakan kembali. Berikut adalah circle dari TOGAF itu sendiri, bisa dilihat dari gambar. Untuk kelebihan TOGAF, bisa di slideshow kan agak besar gitu, Mbak. Ini udah slideshow, Pak? Oh, sudah tak? Sudah bisa ya? Di tempatku belum nih. Ya udah. Udah. Di tempatku belum slideshow, enggak tahu yang lain itu tampilannya slideshow atau enggak. Belum, Mbak. Oh, belum, Mbak. Belum. Gini, sudah? Sudah ya. Ya, gede. Ya. Lanjut ya. Kelebihan TOGAF sendiri yaitu yang pertama sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Kemudian sistematis, fokus pada siklus implementasi dan prosesnya. Kaya akan area teknis arsitektur, resource base menyediakan banyak material referensi, melibatkan banyak pihak terutama industri. Di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Untuk kekurangannya sendiri, tidak ada template standar untuk seluruh domain. Misalnya untuk membuat block diagram itu nggak ada template khususnya. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau bahan yang sudah ada sebelumnya tuh nggak ada. Kemudian preliminary phase. Phase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi atau pembuatan TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini mensukseskan proses arsitektur. Pada fase ini harus menspesifikasikan who, what, why, when, and where dari arsitektur itu sendiri. Jadi harus jelas. What-nya itu adalah ruang lingkup dari usaha itu sendiri. Kemudian who-nya adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan,
dan di mana mereka akan dialokasikan dan bagaimana peran mereka. How? Bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise, menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap informasinya. When? Kapan tanggal penyelesaian arsitektur atau deadline? Why? Adalah mengapa arsitektur ini dibangun, gunanya atau tujuannya, seperti itu. Lanjut ke phase arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah menentukan atau menetapkan proyek, kemudian mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis, mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar ruangan, di ruang lingkup usaha ini, mendefinisikan batasan seperti waktu, jadwal, dan sumber daya lain sebagainya, mengidentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur, mengembangkan statement of architecture board. Kemudian selanjutnya adalah PSB, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk permodelan seperti ini yaitu integration definition atau disingkat IDEF dan Unfilled Modeling Language atau UML. Kalau UML kita udah pernah pakai, bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, atau menguraikan strategi produk atau service dan aspek geografis, informasi, fungsional, dan organisasi dari lingkungan bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tujuan bisnis dan penggerak strategi. Menganalisis gap antara arsitektur saat ini dan tujuannya. Memilih titik pandang yang relevan yang mungkin arsitek mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis. Memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target atau masa akan mendatang. Mengidentifikasi reference model, sudut pandang, dan tools. Melengkapi arsitektur bisnis dan melakukan gap analysis untuk membuat laporannya. PSC, Information System Architecture. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan pelayanan. Teknik yang bisa digunakan yaitu IR diagram, class diagram, dan object diagram. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. SD, teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan, dan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi adalah membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan tools, membuat model arsitektur dari building block, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi,
melengkapi definisi arsitektur, melakukan gap analisis antara arsitek dan teknologi target. Phase A, Opportunities and Solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase sebelumnya. Telah mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Menafsirkan ketergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. Menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi yang detail. Phase F, Migration and Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. Phase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Phase H, Arsitektur Change Management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase preliminary. Phase I, Recruitment Management. Menguji proses pengelolaan arsitektur recruitment sepanjang siklus ADM berlangsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Meli Malinda. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Halo. Yang lain ayo silakan. Yuk, ada enggak?
ada. Halo, Mbak siapa? Maulinda ya? Iya Pak, dalam Devi aja Pak panggilan. Devi Panggilnya aja. apa? Oh, Devi. Devi. Ora Devi. Siapa aja wes Pak. Saya kira Devi. Devi banget. Devi. Betul. Baik, itu tadi sumbernya dari mana? Anda mengambil dari apa itu untuk togafnya itu tadi? Tadi dari Bukan studi kasus ya? bukan nih Pak. Ya, bukan ya. Oke. Cuman ambil dari beberapa jurnal tapi bukan yang studi kasus. Oh, Untuk iya. ambil apa Ya, sub-subnya. sebenarnya kan banyak jurnal ya yang apa namanya mengenai perencanaan strategis yang menggunakan beberapa framework ya, mulai dari ISSP kemarin dan IEP dan seterusnya sampai ada TOGAF itu. Jadi bisa saja nanti Anda itu ya, tadi kan mau lulus ini ya. Nah, skripsinya tidak harus ini apa sistem informasi tapi perencanaan strategis ya, sih dengan menggunakan apa gitu. Nah, nanti ya boleh, tidak apa, Boleh perencanaan seperti itu strategis. Pak. Ya Berarti hanya boleh, perencanaan seperti itu. nah, perencanaan strategis, tapi kan komplit ya, nama perencanaan strategis kan bukan hanya satu sistem loh ya. Berbeda kalau Anda bangun sistem informasi akademik, itu berarti kan membahas tentang akademik. Ya kalau perencanaan strategi SI itu berarti mencakup seluruh. Kalau misalkan di universitas berarti perencanaan strategis SI-nya di seluruh di seluruh universitas itu. Ya. Kompleks Nah, ini gitu ya Pak. ya kompleks ya, kompleks. Nah, itu. Jadi tidak hanya satu sistem ya. Saya sebut saya share contoh artikel ya. Bentar ya. Mbak Melinda sudah mau Dalam Pak, Riwo? nasi tadi cepet mam. Lah Bapak lagi ngajar, saya tidak Nggak lagi. main nanti deh. Rumahmu nanti. Semarang. Hah? Semarang Pak. Oh Semarang, mundur aja itu ya. Tuh, Semarang ya. Tuh. Nah, ini contoh, ini artikel punya apa namanya jurnal di seminar seminar riset teknologi informasi ya, dia penulisnya Ardiansyah Mawalu dan Joko Budianto. Ini perencanaan sistem perencanaan strategis sistem informasi menggunakan TOGAF. Aplikasinya di Universitas Satria Makassar. Jadi ini menggunakan TOGAF, dia melakukan perencanaan strategis ya, di sebuah universitas, yaitu di mana tadi, di Universitas Satria Makassar ya. Bentar, ya. Nah ini sama kan Anda belum pernah ya apa artikel jurnal sekali itu sebelum skripsi itu ada punya jurnal yang dibikin satu artikel gitu toh, nanti diterbitkan atau diterbitkan di salah satu seminar atau di jurnal gitu loh, biar punya rekam jejaknya selama kuliah, punya satu artikel gitu loh yang di apa namanya diterbitkan gitu loh. Sehingga nanti biar di Google Scholar itu enak sini gitu loh, kalau Anda punya Google Scholar. Nah, jadi ada isinya gitu punya. Anda punya ada Google Scholar. Nah, Google Scholar nanti ada riwayat artikel yang Anda pernah terbitkan gitu loh. Nah, contohnya misalnya kan punya ini beberapa artikel yang saya ini WA nih terus ya, masuk terus ini ya. Tutup saya enggak ketok isin aku. Nah, ini ya. Nah, ini kan nanti kelihatan itu artikel itu diterbitkan di mana, misalkan ini ya, ini yang apa ya, yang contohnya ini nih. Nah, sistem pakar nih ya. Nah, nanti bisa dilihat kan ini. Oh, internet error.
Nah, ini ya, nah ini kan bisa dicari ya, ini artikelnya siapa, penulisnya gitu loh. Nah, ini sesekali gitu sebelum lulus Anda bikin artikel dong. Gimana? Kalau nanti di mata kuliah ini Anda coba buat artikel seadanya dulu, nanti dicek, saya cek gitu. Terus nanti bisa kalau yang bisa apa bagus nanti bisa saya terbitkan saya carikan jurnal yang bisa menerbitkan gitu. Tapi nanti tetap harus cek apa namanya plagiat. Kalau cek plagiat nanti saya bantu menggunakan apa Turnitin ya. Turnitin dia punya Turnitin nih untuk cek plagiatnya. Jadi nanti artikel yang sudah jadi kemudian sebelum diterbitkan harus dicek dulu apa namanya plagiatnya. Artinya kan tulisan-tulisan yang sama dengan orang lain itu harus diganti yang minimal ya di bawah 10%. Ini contoh saya kemarin baru ini ya nulis ini 9% tingkat plagiatnya. Nah, ini kan tidak apa-apa kalau di bawah 10 kan masih warnanya sudah hijau. Ini bisa dicek di view mana yang sama ini. Ini coba ya dilihat ya. Ini yang artikel yang saya tulis kemarin itu terus saya cekkan di online gitu loh, sebelum dipublish, sebelum diterbitkan harus dicek dulu tingkat plagiatnya berapa persen. Nah ini nanti kan kelihatan teks mana lah ini nih berarti ada yang sama ini loh. Nah ini ada yang sama tulisan teks ini minimal 4 kata itu nanti kalau ada yang sama seperti ini bisa diganti kata-katanya ya. Oh, ini berarti ada sama yang di nomor 10 ini ya, ini sama dengan di sini di tulisan di webnya di garuda.ristekbrin.go.id. Nah ini kan hasilnya sama ini nih ya, sama kan 4 kalimat sistem hasil ini sama persis artinya. Nah, berarti nanti kita bisa memperbaiki teks yang sama ini, digantilah diwolak-walik katanya biar berbeda ya, biar tidak sama persis dengan yang sudah ada di internet itu ya. Nah, ini ya nanti bisa dilihat ini lagi. Nah ini juga sama ini ya, ini bisa diperbaiki. Oh ini sama di mana ya, bisa dilihat. Oh ini sama dengan penulisannya di punyanya Heni Indrawati ya. Nah ini kan ada teks yang sama. Itu harus dicek dulu. Tapi kalau memang sudah di bawah 10% ya tidak apa-apa. Jadi tidak perlu lagi dicek. Ini kan memang kalau memang tulisan itu kan ya sepenting ya ini sama persis ya, memang sumber daya operasional itu ya memang seperti itu kan di sana. Dia juga menulis sama kan tidak apa-apa. Tuh ini apa namanya jurnal. Jadi ya setidaknya Anda bikin itulah sebelum lulus itu dan punya riwayat Anda pernah membuat artikel gitu loh ya. Nih kemudian ini contoh tadi ya yang Universitas Makassar tadi, dia menganalisa ini sistem apa dia harus tahu dulu sistem yang ada di universitas itu seperti apa. Nah, ini kondisi sistem informasi saat ini ya, mulai dari sistem informasi akademiknya, kemudian ini kenapa tuh WA saya apa namanya kecil ya, sebentar aku jalan ya. Nah ini ya semua sistem dianalisis ini, ada sistem informasi akademiknya, ini aktivitas yang dilakukan di akademik, kemudian ke sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, e-learning, sistem informasi perpustakaan. Ini sistem kondisi saat ini yang ada di universitas. Kemudian dia melakukan perencanaan strategis ya, perencanaan arsitektur enterprise-nya ya, dia menggunakan TOGAF. Nah ini kan ada tadi ya TOGAF ADM tadi ada 9 apa tadi tahap tadi ya. Nah ini dilakukan apa yang untuk melakukan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang ya. Dan kan harus melihat kondisi saat ini seperti apa, kemudian kondisi yang diinginkan oleh universitas itu di 10 tahun ke depan itu apa yang mau diinginkan. Ada gap kan di situ. Nah, gap itu yang akan dilakukan proses perencanaan strategis SI ya untuk mencapai apa namanya tujuan yang di masa yang akan datang. Tapi dia harus bisa melihat dulu kondisi saat ini seperti apa. Ya, kondisi sistem saat ini seperti ini. Jadi kalau dilakukan perencanaan strategisnya dengan menggunakan TOGAF ini. Nah ini ya, dia analisis ini. Ya, sasaran dan strategi pencapaian tujuan 1 ya. Menghasilkan apa? Tujuan 1 itu apa? Menghasilkan SDM unggul. Ini kan
perencanaan strategis sebelum jika ingin sistem itu dilakukan dengan baik sebelum sistem itu ingin dikembangkan itu baik harus disediakan tahap pertama, tujuan pertama ini menyediakan SDM dulu ya, menghasilkan SDM dulu ya. Kemudian yang kedua ya dia tahapan ini penelitian ya, ini itu fase 1 tadi. Fase 1 adalah fase arsitek vision ya, arsitektur vision. Kemudian ini ada fase bisnis arsitektur. Setelah itu baru membangun bisnisnya ya, proses bisnisnya. Anda bisa menggunakan UML atau bisa menggunakan flowchart ya, silahkan sesuai dengan apa yang akan Anda lakukan dengan flowchart sistem DAD atau dengan UML sama. Nah, itu contoh contoh penerapan ya, penggunaan dari framework TOGAF dia menyelesaikan permasalahan mengenai di salah satu universitas ya, berbeda mungkin universitas satu dengan yang lain berbeda ya permasalahan yang akan yang dialami ya. Karena ini tadi kondisi saat ini hanya ada beberapa sistem, banyak sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi e-learning, sistem informasi perpustakaan ya. Mungkin di perguruan tinggi lain ada banyak sistem yang sudah ada kondisi saat ini ya. Nah, itu yang menjadi berbeda. Jadi tidak setiap institusi meskipun sama institusinya ya, sama-sama di institusi pendidikan, itu mungkin berbeda apa yang akan dilakukan perencanaan strategis karena tujuan visionnya juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, tadi ada pertanyaan Putriana, perbandingan antara framework TOGAF dan Jahman gitu. Kemarin yang Jahman kemarin kan sudah kita lihat ya, kemarin itu Jahman itu sebentar di materi yang sebelumnya itu kan ada ya, di pertemuan berapa ya, lupa saya. Jahman. Nah, ini kan kemarin kan ada pertama kan ISSP atau Information System Strategic Planning, kemudian ada Jahman Framework ya, kemudian EAP, dan ini yang TOGAF. Minggu depan kita ini tugas COVID ya. Ini kan yang kemarin ya, yang model ISSP ya. Jahman. Ya ini kan Jahman ya. Ini model perencanaan dengan Jahman ya, framework. Ini banyak Jahman itu banyak penggambaran yang lebih lengkap dengan Jahman ya penggambarannya. Dia ada model penggambaran untuk bisnis. Ada kan ini ada untuk Jahman framework kan ada scope, penggambaran dengan scope dengan menggunakan ini model data disimbolkan dengan ini, function dengan ini ya, network dengan seperti ini. Ini ada simbol-simbolnya untuk penggambaran dari di model Jahman. Ini artinya hanya frameworknya. Seperti pada dasarnya semua framework itu sama untuk menyelesaikan dari perencanaan strategis, hanya saja model yang digunakan itu yang berbeda. Tetapi pada dasarnya sama. Tetap di sini juga harus ada menganalisis dulu sistem yang ada, kondisi saat ini seperti apa, kemudian setelah tahu kondisi saat ini yang sudah ada seperti apa, kemudian tujuan dalam jangka yang diinginkan itu seperti apa, sehingga terjadi gap di dalamnya. Kondisi saat ini seperti ini, yang diinginkan di masa yang akan datang 10 tahun ke depan misalkan adalah seperti ini, sehingga ada gap. Gap itu yang akan diselesaikan dengan menggunakan perencanaan strategis SITI, yaitu dengan menggunakan model yang atau framework yang kita inginkan. Bisa dengan framework ISSP ya, dengan kayak gini. Kalau ISSP kan ini dia hanya menganalisis lingkungan. Ini caranya saja, ya model frameworknya saja yang berbeda, tapi intinya sama untuk menyelesaikan permasalahannya sama. Nah, ini kalau yang ISSP kemarin kan ini
Ya, dia menganalisis lingkungan internal bisnisnya, lingkungan eksternalnya dianalisis dulu, kemudian lingkungan eksternal kebutuhan dari SITI-nya seperti apa, ke eksternal seperti apa, ya. Dia melihat kondisi di dalam seperti apa mengenai bisnisnya, mengenai lingkungan internal sistem IT-nya ya, dan lingkungan di luar ya. Selain menganalisis lingkungan di dalam juga menganalisis lingkungan eksternal bisnisnya dan lingkungan eksternal di IT-nya. Jadi analisis, kebutuhan saat ini mengenai IT apa? Dan saat ini baru tren adalah dengan mobile misalkan. Ya mungkin dalam jarak 10 tahun ke depan, ya belum tentu mobile lagi ya. Itu harus bisa dianalisis, melakukan analisis lingkungan eksternal. Kalau yang sekarang ini kan mobile saat ini kan berarti kan lingkungan eksternal saat ini adalah mobile. Nah, lingkungan internal saat ini apa yang ada di perusahaan atau di institusi. Nah, kemudian lingkungan internal bisnis yang saat ini apa, kemudian yang di eksternal yang saat ini bisnis yang tren itu apa. Nah, itu tujuan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan strategis. Kalau saat ini yang tren itu baru IT yang tren itu adalah berbasiskan mobile misalkan. Belum tentu nanti 10 tahun mendekatan itu ya mobile. Nah, itu harus bisa menganalisis apa kira-kira tren yang nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang. Jadi sebagai bahan ini dengan model ISSP kan ya. Nah, ini kalau yang ini frameworknya Yahman ya. Kemudian ini yang kemarin ya, minggu kemarin kita sudah dibahas, kemarin ada EAP ya, ini ada planning dan seterusnya ini. Nah, yang EAP ya. Nah, ini yang yang ini yang baru saja dipresentasikan oleh Mbak Devi ya di program. Nah, itu harus tahapannya harus jelaskan, tadi sudah disampaikan Mbak Devi ya, tahapan ini. Tapi dari tahapan ini ada tiga tahapan, yaitu biasanya ada business layer, ada application layer, dan ada teknologi layer. Ini bisnis ya, di bagian ini bisnis arsitektur yaitu business layer, kemudian information ini application layer, dan ini teknologi penerapannya apa. Model bisnisnya dianalisa dulu, kemudian diaplikasikan dengan menggunakan dari model bisnis itu dibuat ya, SI model sistem informasinya atau informasi sistem arsitekturnya. Kemudian setelah tahu model sistem informasinya baru nanti diterapkan arsitektur teknologi yang sesuai ya, teknologi yang sesuai dengan menggunakan apa. Nah, ini itu tahapan dari TOGA. Ini lagi contoh lagi, misalkan ini ada perencanaan strategis informasi TOGA ya di Dinas Pariwisata. Ini peneliti jurnal atau dia diseminarkan nasional di aplikasi teknologi informasi tahun 2012 misalnya. Arif Gandhi ini sama, dia juga menganalisis ya dengan menggunakan TOGAF ini ya, 9 alur tadi. Ya, ini kan bisnis arsitekturnya seperti apa, ini arsitektur visinya apa ya. Setelah itu baru nanti bisnis arsitekturnya ya. Ini dia menggunakan BML ya. Kemudian teknologi arsitektur, dia menggambarkan teknologi arsitekturnya seperti apa ya. Dengan menggunakan network computing ya. Dia menggambarkan bahwa ini bagian sekretariat, ini bagian ruang rapat dan seterusnya. Ini semua terintegrasi ya. Arsitektur teknologi di Dinas Pariwisata ya di Kota Yogyakarta kan tadi studi kasusnya. Nah, jadi intinya Anda bisa mempunyai ide, misalkan boleh nanti kan persiapan skripsi, tidak harus membangun sistem informasi terus ya. Jadi Anda membuat suatu perencanaan strategis ya. Nanti untuk tapi harus tahu ya, harus tahu betul, bisa menjelaskan nanti intinya nanti perencanaan hasil dari perencanaan strategis ini menjadi blueprint dari institusi untuk pada waktu dia ingin mengembangkan sistem informasi yang ada di dalamnya. Kan direncanakan secara global, tapi kan untuk pelaksanaan tidak langsung semua ya, jadi bertahap. Untuk ini yang diperbaiki di mana dulu, misalkan di
apanya dulu di sistem apa dulu yang mau diperbaiki, kemudian tahap berikutnya apa yang harus diperbaiki dan sebagainya, sehingga nanti perencanaan strategis yang utuh itu bisa berjalan. Itu memang sulit. Jadi tingkatannya di atasnya dari Anda membangun satu sistem informasi. Ini memang sulit karena ya orang anak S1 mestinya ya harus di atasnya dari anak D3 ya. Kalau anak D3 itu kan hanya membangun. Oke lah dia bikin web, bikin itu oke. Tapi ya Anda tidak boleh hanya bisa bikin webnya saja. Tapi Anda harus bisa menjelaskan bagaimana atau kenapa web itu dibangun. Analisisnya apa? Ya. Misalkan web sistem informasi apa, akademik. Anda tidak boleh hanya hanya aku bisa bangun webnya. Nah, bisa bangunnya anak SMK itu juga bisa. Ya, SMK jurusan RPL itu dari web, akademik, oke. Tapi kan anak S1 harus bisa menjelaskan ini. Satu yang bisa perencanaan sistemnya itu, analisis sistemnya bagaimana. Kenapa kok itu web itu bisa bisa dibangun seperti itu. Model bisnisnya seperti apa, ya. Kemudian database-nya kok bisa seperti itu, dapatnya dari mana, nah, itu dari berdasarkan analisis yang harus dilakukan. Itu anak S1 harus paham, harus mengerti, ya. Harus mengerti. Kalau nanti analisis basis datanya, analisis sistemnya, ya desain sistemnya, itu ada yang paham, anak D3 atau yang programmer ya, itu yang membuat aplikasinya. Tapi ya Anda harus tahu aplikasinya itu seperti ini, jalannya seperti ini, harus ngerti. Intinya anak S1 harus di atasnya dari D3. Tidak boleh sama, jangan sampai sama. Iso web, D3 ya iso web. Gitu loh. Ya. Jadi intinya dipahami ini karena memang S1 itu tingkatannya lebih di atasnya dari D3, yaitu teorinya harus paham, harus ngerti. Teori analisisnya, sama-sama membangun sistem, tapi analisisnya Anda harus paham, ngerti analisisnya. Ya, kalau anak D3 paham di programmingnya, ngerti ini kesalahan ini mana, salah programnya, salah ya di mana. Tapi kalau anak satu, ya teorinya harus paham, ya. Analisisnya harus matang, cukup di atasnya analisis ya, ini perencanaan strategis ini. Itu jadi silahkan nanti. Ya, saya diusahakan lah minimal sebelum lulus itu Anda harus punya satu artikel yang terbit di jurnal gitu ya. Mumpung ini masih ada waktu, ya ada waktu nanti mungkin nanti sama dipersiapkan ini ya proposalnya. Nanti akan saya buat dokumen, nanti ada workshop proposal skripsi. Ya. Itu. Oke, silahkan ada yang mau presentasi lagi. Siapa yang mau presentasi satu lagi atau sudah? Saya, Pak. Oh ya, siapa ya? Irfan. Oke, kan. Sigit ya? Sigit. Iya, Sigit. Halo, Sigit. Sigit. Yes, Pak. Oh ya. Pakai HP itu? Iya. Oh. Headset double kan? Ben kelihatan Sudah. dereng, Pak. Headset double. Sudah. Tapi di landscape ya, di landscape dulu. Mas Irfan tanya apa itu tadi, UDP menyediakan apa? Kelas ID. Tidak, belum ada, saat ini belum ada untuk buat turnitin. Daftar aja Mas, nanti murah kok yang seperti yang punya saya ini, dia hanya bisa satu hari itu bisa untuk cek 2 artikel saja, satu hari, per hari bisa cek untuk 2 artikel saja, bayarnya cuma 50.000 per tahun, 1 tahun 50.000. Murah, nanti saya kirimkan linknya untuk kalau pengen daftar ya.
Ini penting bagi kita kalau kita pengen pengen mengirim artikel seperti itu, karena sebelum dikirim ke publisher itu harus dicek dulu tingkat plagiatnya, jangan sampai tingkat plagiatnya tinggi ya, diusahakan di bawah 10% ya. Nah, di bawah 10%, jadi diusahakan, kan kalau tingkat plagiatnya di atas 10%, nah itu nanti yang akan bermasalah. Jadi ini nanti bisa saya share itu kalau memang berminat, nanti bisa daftar di itu ikut di kelas lain ya, bayarnya 50.000 untuk setahun, tapi satu hari hanya bisa untuk cek dua artikel saja. Nanti kalau pengen misalnya mau ngecek 4 artikel atau 4 kali cek ya berarti ganti hari ini 2 dulu, tapi besok baru cek lagi 2 kali lagi gitu. Itu Mas ya, Mas apa tadi, Mas Irfan ya. Ya Mas, cepet Mas, saya mau rapat deh, 15 menit ya maksimal ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Sigit Purnomo ingin mempresentasikan materi mengenai framework TOGAF. Langsung saja pengertian singkat. Open Group Artificial Framework atau TOGAF pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 dan didasarkan pada kerangka arsitektur teknik Departemen Pertahanan untuk Manajemen Informasi. TOGAF merupakan metodologi dan kerangka arsitektur perusahaan yang meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga dapat membantu praktisi untuk menghindari dikunci dengan metode berpemilik, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, dan mewujudkan pengembalian investasi yang lebih besar. Tahap-tahapan dalam TOGAF ADM terdiri dari tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise. Tahapan ADM diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Itu circle gambarnya. Terus penjelasan mengenai 10 fase pada gambar di atas. Yang pertama, preliminary phase, yaitu fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, arsitektur version. Fase ini inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Selanjutnya, information system arsitektur. Pada fase ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahap ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, teknologi arsitektur. Tahapan ini membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penelitian jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya, opportunities and solution. Tahap evaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasian sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Selanjutnya, migration and planning. Tahap ini dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan ini dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Selanjutnya, implementation governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Pertama, arsitektur change management. Tahapan ini menyusun prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru.
Bahasa ini diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemilihan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Selanjutnya, requirement management, yaitu menguji proses pengolahan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Selanjutnya, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan TOGAF. Yang pertama, kelebihan TOGAF yaitu sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis. Yang kedua, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses. Selanjutnya, kaya akan area teknis arsitektur. Selanjutnya, resource base menyediakan banyak material referensi. Karena melibatkan banyak pihak terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau kekurangan atau selanjutnya kekurangan TOGAF yaitu tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Terus selanjutnya tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan? Ini sama ya, sama dengan yang tadi. Ada enggak yang lain? Baik, tidak ada ya. Nah, tidak ada. Kalau tadi Mas Irfan tadi tanya ini apa namanya? Linknya kalau mau daftar itu hubungi ini saja, nanti Anda komunikasi di sana ya. Kalau mau daftar nanti ada pilihan apa yang satu hari itu bisa lebih dari 2. Jadi silahkan sebentar cari dulu kontaknya, lupa saya. Hubungi nomor ini aja Mas, nah ini nomor itu. Akan hubungi nanti itu, nanti akan diberikan penawaran ya. Tawaran. Nah, tawarannya kemarin saya di WA ini nih. Nah, ini tawarannya itu. Nah, itu kan ada yang personal, itu 1 slot itu untuk pribadi ya, 3 kali cek pertama sehari. Kemudian selanjutnya 1 sampai 2 kali ya, sekitar 1 sampai 2 kali sehari. Jadi 1 hari itu bisa 2 kali saja. Kalau pengen 4 artikel ya berarti ganti hari. Itu 50.000 itu setahun. Kalau yang pengen 7 slot ya 20 kali, bisa 7 sampai 14 kali ya sehari. Itu tapi 200.000 ya per tahunnya. Kalau yang 26 slot ini bisa kalau ini pertama kali bisa 78 kali, tapi yang setelah itu baru nanti 26 sampai 52 kali sehari. Ya, ini langganannya 500.000 per tahun. Jadi silakan nanti hubungi sendiri di nomor itu, di nomor yang tadi saya berikan. Ya. Mulai sekarang ya kalau pengen ini ya punya ini, ya. Kalau pengen ya minimal setelah lulus itu punya 1 artikel yang diterbitkan gitu loh. Ya, minimal itu 1 yang diterbitkan, dipublish di jurnal.
ya bebas ya apa namanya artikelnya bebas mengenai ya mestinya sesuai dengan sesuai dengan jurusan kita. Jangan sampai berbeda, misalkan jurusannya sih nggak apa bikin jurnalnya tentang kebidanan ini Rokado ya, nah Irfan biasanya nih kebidanan ya Rokado yakin dia ya apalah misalnya dulu laporan kerja praktekmu itu loh, nah, itu kan bisa diramu dibuat ada satu artikel ya bisa dijurnalkan sebenarnya itu ya. Dulu pernah bikin laporan KP, coba dibuka lagi laporan kerja prakteknya gitu, dicek, oke nanti bisa disusun satu artikel ya. Nah, nanti saya bantu cek kalau sudah membuat draft artikelnya saya bantu cek kalau oke nanti terus dicek di cek plagiatnya, setelah oke cek plagiatnya rendah ya. Dan kalau tinggi nanti perbaiki dulu yang mana yang kira-kira sama dengan tulisan orang lain diperbaiki. Terus nanti baru di setelah rendah baru dipublish, kita cari tempat publish ya di jurnal mana mau dipublishkan gitu. Itu ya. Oke, silahkan absen di sini. Saya mau rapat. Oke, terima kasih. Silahkan live. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.